Ya, selamat malam Bapak Ibu semua alumni workshop Letting In. Jadi malam ini kita jumpa lagi meskipun via udara. Semoga ini ya bisa mengobati, bisa nyambung silaturahmi kita dengan Mas Riko maupun dengan sesama member yang lain. Untuk topik malam ini seperti biasa kita diskusi ringan aja sebelumnya. Eh, ini saya mau bukaan dulu Mas Riko. Jadi dari batch ke batch itu kan kita ngasih form ke peserta ya. Nah, di form ini mesti tiap angkatan itu selalu ketika permasalahan mesti nyinggung tentang keberlimpahan ya. Keberlimpahan ini hampir banyak banget teman-teman yang pengen solusi di sini. Nah, mungkin bisa dikupas ulang Mas Riko ya tentang keberlimpahan ini. Ya tinggal disadari aja. Kata kuncinya disadari saja. Dibiarin aja. Jadi yang penting itu Sebentar Om Riko. Sebentar Om. Mas Joko udah rekod. Udah kayaknya. Kamera kok. Pak Joko iya. belum mandi kok. Yuk, lanjut. Nah, yang penting itu kita menyadari sponsor dari doing kita. Nah, kebanyakan kita itu melakukan sesuatu itu ya karena dorongan reaksi dari kekurangan kita. Karena kita identitasnya kekurangan, pikirannya juga penuh dengan kekurangan, perasaannya juga terkait dengan kekurangan. Kemudian ya kita bereaksi dengan cara tertentu untuk mengekspresikan identitas, terus pikiran dan perasaan yang kekurangan tersebut. Jadi perlu disadari dulu sebelum bergerak, itu perlu disadari dulu. Kemudian sponsornya ditemukan, ya udah dibiarkan runtuh. Baru kalian bisa bergerak dengan bebas. Karena hampir semua pola tindakan kalian itu dasarnya adalah identitas kekurangan atau perasaan kekurangan. Jadi ada baiknya sebelum bergerak disadari terlebih dahulu keinginannya, disadari juga perasaannya. Itu intinya, itu sih gampangnya itu. Karena kita ya saat ini kemungkinan ya belum benar-benar terbebas dari pola-pola lama kita atau pola-pola diri bisa kita yang lama. Misal gini lah, contoh ya, misal paling gampang contoh misal ada sepasang suami ada sepasang suami istri. Nah, suami istri ini yang cewek hamil, bukan yang cowok kan nggak mungkin hamil, yang cewek hamil. Kemudian di pertengahan atau ketika si cewek ini baru hamil 3 bulan, si pria ini selingkuh misal. Kemudian otomatis si cewek merasa tersakiti, merasa dikhianati, sedih, marah, kesal, dan lain-lain. Nah, kemudian apa yang dirasakan oleh si ibu itu juga dirasakan oleh si cabang bayi. Jadi getarannya itu tersalur melalui plasenta. Nah, kemudian ketika si bayi lahir, pola didikannya juga merupakan ekspresi dari rasa terkhianati tersebut. Otomatis identitas yang tercetak saat si bayi ini mulai bertumbuh dewasa, ya otomatis identitas yang merasa tersakiti atau bahkan semacam identitas anak yang tidak diharapkan keberadaannya. Karena mungkin saja ketika si ibu ini diselingkuhi, si ibunya mungkin merasa, wah kalau aku nggak hamil si anak ini mungkin suamiku nggak selingkuh. Nah, dari situ cetakan identitas si anak ini secara tanpa sadar. Jadi diri yang tidak diharapkan ini terbentuk secara tanpa sadar di dalam tubuh si anak. Nah, kemudian semua pola tindakan, semua pemikiran, dan semua perasaannya adalah ekspresi dari identitas sebagai anak yang tidak diharapkan. Jadi, apapun, misal suatu ketika si anak ini misal merasa sedih. Nah,
sedih ini kan berarti ekspresi dari identitas anak yang tidak diharapkan. Nah, ketika kita bereaksi, ketika si anak ini bereaksi terhadap rasa sedihnya, dia melawan rasa sedihnya atau dia lari, intinya bereaksi, apapun reaksinya, entah dia meditasi, entah dia makan, entah dia belanja, reaksinya itu justru semakin membenarkan bahwa identitas yang dia alami sekarang itu adalah benar adanya. Jadi apapun reaksi dia justru melestarikan identitas anak yang tidak diharapkan. Ya sama, apapun reaksi kalian dengan kalian justru semakin melestarikan identitas kalian, semakin melestarikan perasaan kekurangan kalian masing-masing. Jadi jangan bereaksi terhadap perasaan kalian. Apapun yang kalian rasakan sepanjang hari, sebaiknya kalian tidak bereaksi. Cukup beristirahat di ruang dari perasaan itu sendiri. Itu sama, jadi bisa diubah ke identitas. Misal kalian yang susah dapat jodoh kan, bisa saja identitasnya orang yang tidak dicintai, atau misal orang yang tersakiti. Kalau orang yang kekurangan ya identitasnya pasti ya identitas diri yang kekurangan, dan tiap orang berbeda-beda. Nah itu, jadi kalian sebaiknya tidak bereaksi dalam bentuk apapun terhadap perasaan yang sedang muncul. Kalau kalian bereaksi ya otomatis kalian masuk ke dalam lingkaran karma. Oke? Sebab dan reaksi. Ya, sebabnya perasaan kalian dan kalian bereaksi berdasarkan perasaan kalian. Nah, tapi kalau kalian nggak bereaksi, hanya sebatas disadari perasaannya, otomatis perasaannya lenyap. Dan ketika lenyap, kalian bebas. Doingnya itu bukan berdasarkan dari perasaan kalian, tapi dari netralitas atau dari kebebasan. Maka itu bukan lagi reaksi, tapi adalah sebuah tindakan yang sepenuhnya sadar. Dan otomatis kalian terlepas dari rantai karma, walaupun cuma sebentar. Nah, makanya kalian perlu praktek tiap hari, biasakan untuk tidak bereaksi terhadap perasaan kalian. Jadi kalian bisa terbebas seutuhnya dari rantai karma dan samskara. Dan yang paling penting, praktekkan pakai alarm periferalnya. Itu adalah Peripheral. praktek yang paling penting itu sih. Ya, Mas ya Riko, sekilas. maaf, boleh saya tanya Mas? Boleh Mas Amit. Ya, jadi misalnya nih, contoh sederhana kita lagi haus, kemudian minum, kita lagi lapar, kemudian makan. Nah, ketika kita makan karena kita lapar, itu apakah lari? Kemudian ketika kita minum, ketika kita haus, itu apakah juga lari? Yang minum kan haus itu kan gejala fisiologis, bukan area mental. Kecuali makan ya. Ketika kalian tuh sudah rutin makan 3 kali sehari dan itu tiap jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 6 malam, itu kan sudah terjadwal. Belum tentu kalian benar-benar lapar tubuhnya. Bisa saja itu cuma alarm alarm psikologis kalian, karena kalian sudah rutin di jam-jam tersebut makan. Nah, makanya ada baiknya makan itu tidak terjadwal. Kalau lapar baru makan. Itu. Ya, memang ada sih Mas, orang makan itu pelampiasan ya, karena mungkin habis putus cinta, kemudian ya makannya banyak. Ya, itu yang pelarian ya Mas. Itu pelarian. Ketika rasanya nggak enak, reaksinya makan. Bukan karena lapar, tapi karena perasaannya nggak enak, dadanya kayak diaduk-aduk. Kemudian pikiran kita berasumsi, muncul nih pikiran, kayaknya kalau aku makan perasaanku jadi membaik nih. Nah, kalau pikiran ini kalian ikutin, ya udah lari pasti. Jadi pikirannya jangan diikuti, disadari saja. Makasih Mas. Sama-sama. Sama-sama.